Penegakan hukum poinnya berapa Pak Jokowi? Dia kasih 5. Ganjar, anggota PDIP, calon presiden yang dulu didukung oleh Jokowi, kasih Presiden Jokowi itu poin 5 untuk penegakan hukum. Artinya buruk. Kalau buruk, ngapain dia minta wakil presidennya Mahfud MD yang justru harus menangani penanganan hukum? Di mana otaknya? Jadi semuanya dilakukan karena kepepet. Artinya tukar tambah politik tidak didasarkan pada kesepakatan ideologis, melainkan pada kebutuhan oportunis, kebutuhan pragmatis. Itu terjadi. Jadi sekali lagi, kalau Anda ingin generasi emas itu betul-betul bisa dihasilkan, maka mulai halangi generasi kaleng-kaleng itu memerintah Indonesia dari sekarang. Nggak mungkin generasi emas kita peroleh kalau generasi yang memerintah hari ini datang dari dalam kaleng kongguan. Ada kecemasan, apakah pemilu ini bisa jalan apa enggak itu? Ada keraguan-raguan untuk masuk di kotak suara karena Anda nggak tahu yang Anda pilih itu bisa menuntunmu atau justru mencelakakanmu di tengah jalan itu. Tapi justru karena uncertainties itu, ketidakpastian itu, kita coba ambil yang minimal. Apa yang minimal bisa kita jadikan parameter untuk menguji calon-calon presiden itu. KPU bilang, iya elektabilitasnya. Oh ya, elektabilitas bisa dibeli itu. Kita ada di kampus, saya berputar-putar ke kampus untuk menguji 2 hal. Bukan elektabilitas, tetapi intelektualitas. Karena dunia di depan harus diolah dengan kapasitas otak, dengan ketebalan pikiran, bukan dengan ketebalan amplop. Ide itu yang mau kita tuntut. Jadi memang ada pesimisme untuk lihat bisa nggak Anda menempati infrastruktur dari Indonesia Emas. Itu pertanyaan etisnya. Pertanyaan akademisnya adalah dengan kecepatan berpikir seperti apa kita bisa kayuh Bahtera ini per hari ini sampai ke 2030, 2045 misalnya. Jadi semua sinyal ini menunjukkan bahwa Anda memang ada dalam keraguan. Tapi justru keraguan itu yang membuka perspektif. Kita mesti membayangkan misalnya kalau terjadi kemacetan politik, pergantian kekuasaan mau dilakukan dengan cara apa? Memang kita masih ideal-idealkan, tapi kalau Anda lihat kasak kusuk hari ini, gak ada satu pihak pun yang merasa nyaman bahwa dia bisa lolos dari sprint di KPK, ditahan kejaksaan. Kan itu yang terjadi. Itu yang menyebabkan tadi pertanyaan, mau pilih presiden, wakil presiden diikut sertakan enggak? Biasanya enggak diikut sertakan kalau thresholdnya 0. Tapi karena presidensial thresholdnya 20%, maka partai politik belanja ke partai yang lain yang kadang-kala ideologinya berbeda, tapi dipaksa kawin karena ketidakadilan di dalam sistem rekrutmen. Saya semua kitab minta ke Mahkamah Konstitusi hilangkan threshold 20% itu, karena itu mengundang orang untuk berbohong, mengundang orang untuk jadi hipokrit. Partai dengan ideologi agama harus bersama-sama
tiba dalam koalisi dengan partai yang ideologi sekuler hanya untuk dapat kuota 20% itu. Kalau nggak ada kuota, Pak Prabowo nggak ada kesulitan untuk milih yang bukan Gibran. Ini contoh betapa desain institusi kita itu berantakan. Tadi misalnya Pak Ganjar kemarin di dalam forum perdebatan di Makassar ditanya penegakan hukum poinnya berapa Pak Jokowi, dia kasih 5. Ganjar anggota PDIP calon presiden yang dulu didukung oleh Jokowi kasih Presiden Jokowi itu poin 5 untuk penegakan hukum. Artinya buruk. Kalau buruk, ngapain dia minta wakil presidennya Mahfud MD yang justru harus menangani penanganan hukum? Di mana otaknya? Tapi terpaksa itu mesti dilakukan karena kepepet waktu. Jadi semuanya dilakukan karena kepepet. Artinya tukar tambah politik tidak didasarkan pada kesepakatan ideologis, melainkan pada kebutuhan oportunis, kebutuhan pragmatis. Itu terjadi. Nah, kita mau evaluasi itu. Nah, teman-teman, kita di sini hanya buka perspektif. Anda boleh tentukan sendiri. Tapi kita berkewajiban, saya berkewajiban, Refli Harun, Saud, Habil, untuk memperlihatkan masalah kita apa. Saya deskripsikan masalah itu. Sekarang ada kecemasan. Kebebasan mimbar dihalangi. Itu hanya pertanda bahwa akan ada kecurangan dalam pemilu. Mobilisasi aparat itu artinya ada perencanaan kejahatan dalam pemilu. Semua poster yang dipasang di Indonesia, saya hitung kira-kira udah 15 juta. UKM mana yang bikin poster baliho sebagus itu dan dalam tempo yang sangat singkat? Dalam kalkulasi pasti diimpor, mungkin dari Cina dibikinnya. Dan standar, kalau yang pasang itu relawan pasti mencong-mencong, kadang pakai bambu, ada yang segera diikat pakai rafia. Ini rapi. Jadi baliho-baliho itu menunjukkan ada inisiatif hidden agenda untuk membail out seseorang. Ya, kita bisa duga-duga. PSI yang pasang, jumlah kader PSI itu cuma 0,01% dari jumlah poster yang dipasang tuh. Kecuali dia minta tolong Bandung Bondowoso. Kan itu poinnya kan. Jadi kita dalam keadaan semacam itu. Nah, kalau kita lihat bahwa baliho itu bagus dan seragam, pasti yang pasang orang yang berseragam. Dugaan hipotetik itu mesti bilang begitu. Ya, saya balik pada poin tadi. Anda resah, kita juga lagi hitung. Kalau terjadi kemacetan politik, Anda mesti siap sebagai masyarakat sipil untuk mengucapkan bahwa politik bisa dilanjutkan di luar sistem elektoral. Dan itu yang lagi kita hitung. Ini teman-teman, politik itu bukan dalam politik selalu disebut politik is the art of the possible, seni tentang yang mungkin. Kalau yang mungkin itu tidak bisa, maka kita mesti rubah definisinya. Politik is the art of attacking the impossible. Yang impossible itu yang mesti kita lampaui. Nah, kita mungkin dalam 1-2 minggu ini kita akan lihat, saya kira dalam 2-3 hari akan ada kejadian berbahaya di Jakarta. Saya prediksikan begitu. Jadi sekali lagi, kalau Anda ingin generasi emas itu betul-betul bisa dihasilkan, maka mulai halangi generasi kaleng-kaleng itu memerintah Indonesia dari sekarang. Nggak mungkin generasi emas kita peroleh kalau generasi yang memerintah hari ini datang dari dalam kaleng kongguan. Itu masalah kita. Jadi sekali lagi, yang kita hendak ucapkan malam ini adalah kesepakatan untuk mengevaluasi politik dari perspektif nilai, dari paradigm yang pasti berbeda dari perspektif penyelenggara pemilu. Nah, ini saya percaya bahwa di kampus ini masih ada akal sehat untuk diucapkan pada saatnya.
ketika Anda diminta untuk berpihak pada masyarakat sipil. Kan ada frustrasi, mana partai mana yang nggak ada sprindiknya? Semua partai yang ada itu di kantong Pak Jokowi ada sprindiknya. Karena itu nggak ada yang berani lawan Pak Jokowi. Sebaliknya, Pak Jokowi tidak punya kesempatan untuk memikirkan bangsa karena dia tumpahkan seluruh perkara bangsa ini pada keselamatan keluarganya. Anda baca majalah Tempo sekarang, ada faktor baru, Ibu Iriana. Jadi sekali lagi bangsa ini mesti di reinstall, di reset, kembalikan pada default posisinya. Itu pentingnya percakapan akademis kita mulai hari ini. Dan percakapan akademis pasti akan mencari kaki-kaki politik. Dan kaki-kaki politik itu kadangkala tidak Anda peroleh di ruang-ruang rapat partai, tapi di aspal, di jalan, di pasar. Gaya ini, model ini pernah kita lakukan di 1998 dan berhasil. Kita bisa ulangi itu, bisa. Karena kata sejarah, hal yang tidak tuntas akan dituntaskan kembali oleh sejarah. Terima kasih. Jadi, yang kita maksud dengan hilangnya kebebasan sipil artinya ketakutan primer warga negara untuk mengucapkan haknya. Jadi bayangin, Anda punya hak, Anda takut ucapkan. Gila nih, punya hak tapi takut diucapkan. Karena tadi diintip oleh berbagai undang-undang, undang-undang makar, undang-undang tahun 46 yang dibuat oleh Belanda untuk mengendalikan oposisi, undang-undang ITE, semua itu undang-undang yang menghalangi saya mempraktekkan hak saya untuk bicara. Jadi buat apa ada hak berbicara kalau undang-undangnya melarang? Kan ini pemerintahan dungu. Sebulan lalu saya kasih kuliah di beberapa kota mungkin di Australia. Saya bicara dengan beberapa penduduk di Sydney karena saya tanya, kenapa bandara Sydney itu tidak lagi beroperasi sampai tengah malam 24 jam yang dulu lalu lintas penerbangan di situ sangat padat. Kata penduduk kota Sydney, kami memakai hak kebebasan sipil kami untuk menikmati malam yang teduh yang tidak dibayang-bayangi oleh cahaya pesawat jet dan tidak diributkan oleh gelegar mesin jet. Karena itu mereka bikin petisi pada pemerintah Australia. Petisi rakyat Sydney mengatakan, kami terganggu secara ekologis dengan adanya pesawat-pesawat masih terbang ketika kami mesti istirahat. Anda bayangkan, pemerintah Australia bilang masuk akal, maka kami hentikan operasi penerbangan itu di atas jam 10. Selesai problem. Nggak ada debat yang panjang lebar. Anda lihat bagaimana pemerintah menghargai suara warga negaranya. Padahal pemerintah Australia tahu bahwa ini bandara kalau ditutup jam 10 itu banyak turis yang mau masuk tengah malam itu nggak bisa lagi. Artinya devisa dia nggak dapat. Tapi bagi pemerintah Australia rugi secara finansial, tapi bahagia secara kultural. Anda pilih mana? Anda bayangkan, hak masyarakat sipil dihargai. Kalau manusia itu dihargai sekedar konsumen, maka pemerintah Australia akan tanya, oke, kami tetap akan terbang, akan buka bandara itu. Anda mau kami bayar berapa sih supaya Anda bisa tidur? Kayak kita kasih obat tidur aja. Kuping Anda terganggu, kami biayai buat operasi gendang pendengar. Itu namanya pemerintah menjadikan warga negara sekedar konsumen. Tapi pemerintah Australia menghargai penduduk Australia sebagai citizen, warga negara yang haknya melampaui hak negara. Anda bandingkan dengan Indonesia tadi, petani yang udah puluhan tahun mengolah lahan di kaki gunung Pangrango takut mengucapkan haknya
Ketika mereka bersekutu untuk bikin petisi, mulai diancam satu persatu. Bahaya kamu kalau setuju dengan teman kamu yang di situ. Ini saya kasih uang kamu, nggak usah ikut rapat. Negara menyogok warga negara untuk berbohong pada warga negara lainnya. Di Rempang, digusur penduduk asli di situ karena mau dipakai untuk industri strategis. Diperlukan 1.700 hektar, tapi yang digusur 17.000 hektar. Lalu ditanya pada penduduk Rempang, kalian kami gusur, kalian meminta apa? Rumah kami kasih, makanan kami kasih. Penduduk Rempang tidak memerlukan house, mereka memerlukan home, sweet home. Apartemen itu bukan rumah bagi mereka. Mereka butuh pemukiman di mana kebudayaannya dipelihara, basisnya nenek moyang. Jadi hak warga negara tidak dilayani oleh negara. Kebebasan sipil diancam oleh kekuasaan. Masih cerita dari Australia. Saya ngomong dengan beberapa teman-teman ahli-ahli geologi orang Indonesia yang lagi eksplorasi mining tambang di bagian barat Australia. Ini kan negara yang kosong dan itu tambang di situ banyak betul yang belum digali. Ada prinsip di situ. Kalau Anda menggali tambang, investasi Anda sebesar apapun, tapi begitu mata bor Anda menemukan tulang belulang orang aborigin, maka tambang Anda mesti di stop. Pindah 5 km, gali di sana, ketemu mangkok purba orang aborigin asli Australia, pindah lagi 5 km dan terus. Berapa banyak perusahaan Cina yang bangkrut karena investasi, tetap dia ketemu ada artefak nenek moyang aborigin di situ. Tutup, nggak boleh. Itu penghargaan terhadap bahkan warga negara yang udah 300 juta tahun lalu meninggal. Karena di situ dianggap ada situs, mungkin ada kuburan purba di situ. Berhenti. Anda lihat di IKN, ada kuburan purba masyarakat asli. Ada 13 mata air suci di IKN. Nggak dipeduli oleh Jokowi, gusur aja. Hak burung untuk bertengger di pohon, hak ular untuk punya sarang di IKN digusur semua. Jadi kita ada di dalam keadaan yang pariah dalam soal penghargaan terhadap hak warga negara. Padahal negara-negara lain, bahkan binatang piaraanmu harus dimasukkan dalam kartu keluargamu sebagai warga dari keluargamu untuk dilindungi. Kalau Anda ada di negara bagian Maryland misalnya, di Bethesda, kalau Anda kos di situ, Anda misalnya sekolah di University of Maryland, Anda kos pada satu keluarga yang setiap hari Anda lihat cuman ada 2, yaitu si kakek dan si nenek tadi. Anda kos di situ, anak malang kos di Bethesda. Tapi Anda lihat kartu keluarganya kok ada 5, tapi kenapa cuma ada 2 di situ? Satu John, satu Mary, satu David, satu Brian, satu lagi Eve. John, Mary orang, Brian, David, Eve, satu kucing 2 anjing. Harus dicatatkan di dalam kartu keluarga. Jadi pengharangan pada binatang pun mulai dipraktekkan di beberapa negara. Ada ide di Prancis untuk mengubah istilah citoyen, warga negara, dengan memasukkan binatang piaraan jadi warga negara, dikasih paspor. Bagaimana penghargaan itu? Padahal ya izin Bung Rogi, demokrasi Anda saya batasi ini. Ya. Padahal 1 menit lagi Bung Rogi, izin 12 detik. Padahal Amerika dan Prancis tidak menjadikan Pancasila sebagai dasar negara mereka.